Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja. Kita langsung ke materi ya. Materinya sama dengan yang kemarin, karena materi yang sudah saya share untuk pertemuan kedua dan ketiga. Ya, untuk pertemuan yang ketiga ini yang dibahas adalah akad. Ya, tapi kita refresh dulu pertemuan yang kemarin, pertemuan kedua. Oke. Yang minggu kedua kemarin yang kalian bahas adalah yang kalian analisis dari materi kedua kemarin adalah prinsip ekonomi syariah. Yang kedua bedanya apa sih lembaga keuangan syariah dengan konvensional. Yang ketiga kalian analisis bedanya bunga dengan bagi hasil. Tapi yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini adalah akad atau kontrak. Tapi kita refresh di bahasan 1, 2, 3 dulu ya. Prinsip ekonomi syariah. Ini pelajaran SMA ini ya. Yang kalian kenal sistem ekonomi adalah kapitalis, sosialis, campuran dan hutang. Kalau kapitalis kemarin adalah banyak orang yang menyebutkan ini adalah pemilik modal yang bisa mengendalikan perekonomian suatu negara ya. Yang pakai ini kebanyakan negara Eropa. Ada juga yang menyebutkan pemilik modal adalah orang borjuis ya. Misalnya Prancis, Inggris itu pakai kapitalis. Kalau sosialis yang kebalikannya. Yang mengendalikan perekonomian suatu negara adalah pemerintah ya. Biasanya yang pakai ini adalah negara komunis ya. Contohnya kayak Cina, Rusia, Korea Utara itu pakai sosialis. Campuran namanya aja campuran. Gabungan kapitalis sosialis. Jadi di sini peran perekonomian negara di samping peran perekonomian suatu negara di samping pemilik modal juga pemerintah. Indonesia pakai ini ya. Jadi meskipun pemerintah di Indonesia ikut campur tangan, di sini juga ada kartel, apalagi pemerintah tidak ikut campur tangan ya. Di sini kan ada mafia bawang, mafia beras ya. Yang keempat di sini adalah sistem ekonomi Islam ya. Ini yang pakai biasanya adalah negara Islam, ya, negara-negara Islam. Indonesia bagaimana pandangannya kepada sistem ekonomi Islam? Indonesia mengembangkan meskipun Indonesia bukan negara Islam ya. Sekarang Indonesia masuk 10 besar ya dalam ekonomi syariah ya. Ini enggak usah, sudah kalian baca ya. Oke. Apa sih bedanya lembaga keuangan syariah dan konvensional? Kalian harus tahu dulu lembaga keuangan dibedakan adalah dengan bank dan non bank. Ya, namanya aja bank, berarti ada bank umum dan ada bank syariah. Yang terutama adalah bank sentral atau Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah penjaga stabilitas atau menjaga moneter ya, moneter di seluruh Indonesia. Yang non bank di situ kalian pasti tahu ada pasar modal ya, pasar uang, pegadaian, asuransi ya. Perhatikan di situ kenapa koperasi di situ saya taruh di situ karena kalian akan mempelajari praktikumnya ada di koperasi ya. Oke, kita lanjut ya. Koperasi itu masuk UMKM ya. Ini enggak usah ya. Kalian perhatikan di sini lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Ya, karena di sini lembaga keuangan syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Ya, di slide sebelumnya disebutkan tadi lembaga keuangan ada bank dan non bank. Apa sih kalau berdasarkan prinsip syariah harus bebas riba, goror, maisir, bebas kedoliman dan harus adil. Ya, itu lembaga keuangan syariah. Ini prinsipnya adalah prinsip at-ta'awun. At-ta'awun itu adalah tolong-menolong. Yang kedua adalah prinsip menghindari al-ikhtinas. Ikhtinas itu adalah apa? Membiarkan uang berlebih, modal berlebih. Kalian masih ingat di mata kuliah pengantar akuntansi 1, kalian pernah mendengar ada idle cash. Suatu perusahaan yang baik tidak boleh ada idle cash yang besar. Idle cash adalah uang nganggur. Ya, jadi uang itu harus diputar. Maksudnya menghindari al-ikhtinas. Ya.
Oke, lanjut ya. Di pertemuan kedua juga disebutkan ada riba, ya. Riba maksud pengertian secara sempit adalah tambahan atau al-ziyadah, ya. Misalnya contoh yang sering kalian ketahui, misalnya pinjam ke tetangga sejuta disuruh mengembalikan 1.200.000. 200.000-nya itu adalah tambahan atau riba. Ya. Riba ada 4 jenis. Ada riba fadl, riba qard, riba yad, dan riba nasi'ah. Ya. Ini riba fadl, tukar menukar dua barang yang sama jenis, tapi timbangannya tidak sama. Ini juga sering dilakukan antar tetangga. Misalnya pinjam beras 2 kilo, suruh mengembalikan 3 kilo. Itu adalah termasuk riba. Ya. Pinjam garam 1 bungkus, kembalikan 2 bungkus, itu namanya riba. Riba kecil-kecilan ya. Kalau riba qard ini berhubungan dengan uang. Ya. Yang tadi sudah disebutkan saya awal tadi ya, contohnya pinjam 1 juta disuruh mengembalikan 1.200.000. Itu masuk riba qard. Yang ketiga riba yad. Kalian perhatikan di situ. Riba yad berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Nggak ada suaranya. Contoh riba yad seperti apa? Dengar suara saya? Itu sudah ada contohnya itu di bawahnya. Putus-putus, Bu. Siapa? Putus-putus, Bu. Ya, Bu. Putus-putus, Bu, suaranya. Oh, putus-putus. Ngomong ya, salah satu ngomong. Apa kalau didengar dari situ gimana suara saya? Ya, suaranya. Nggih. Sekarang dengar jelas, Mbak? Mas? Putus-putus, Bu. Putus-putus, Oh, Bu. masih putus-putus. Abang dinyalain. Oke, sudah dengar? Masih putus-putus. Oh, Belum, Bu. belum. Oke, videonya dimatikan dulu. Putus, Nanti, Bu. Iya, Bu. Putus-putus video suaranya. dimatikan dulu. Nanti pas waktu materi saya tidak tampilkan, baru videonya dihidupkan. Sudah mendingan, Bu. Oke, sudah. Lumayan. Oke. Oke, ada yang tahu maksud riba yad di sini? Sudah, Bu. Ya, apa contohnya? Mungkin kayak dapat apa kayak beras dari pemerintah sebelum berasnya datang tapi dijual dulu ke tetangga gitu, Bu, kan banyak biasanya, Bu. Oke. Uangnya nerima dulu gitu, Bu. Oke, bisa itu masuk riba yad ya. Yang sering kalau mahasiswa yang saya tahu itu misalnya si A mau jual sepeda motor ya ke si B. Ya, belum uang diterima, sepeda motor belum diserahkan, si B sudah menjual kepada si C ya. Dengan harga yang berbeda. Itu masuknya ke riba yad ya. Paham ya untuk ini ya? Oke. Kalau riba nasi'ah, Ya. ini tukar menukar dua barang sejenis maupun tidak sejenis, tapi waktunya dilambatkan. Ya, ini juga banyak di desa. Ya, misalnya anaknya mau menikah, bapaknya pinjam emas, misalnya 10 gram, ya, kepada tetangganya. Boleh pinjam setahun kemudian waktu kamu kembalikan
kamu kembalikan 13 gram. Itu masuk ke riba nasi'ah. Ya. Hampir sama dengan riba fadl, tapi kalau riba fadl barangnya harus sejenis, tidak ada jangka waktu. Paham? Paham. Allah. Oke. Nah, ini yang kalian pelajari kemarin ya, bedanya lembaga keuangan syariah dengan konvensional. Kalau lihat dari tabel ini jelas berbeda ya. Akadnya juga berbeda. Kalau lembaga keuangan syariah di samping ada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis, juga ada hukum positif. Hukum positif itu adalah kayak hukum pidana, hukum perdata. Ya, tapi kalau konvensional tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Yang mengawasi tentu saja OJK, lembaga keuangan khusus syariah. Di situ ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Syariah Nasional. Ya. Kalau investasi dari slide sebelumnya harus halal. Halal maksudnya sesuai dengan prinsip syariah tadi. Ya, bebas riba, goror, ya, mesir, bebas kedoliman dan harus adil. Ya. Perhatikan di situ, di samping tujuannya profit, di situ ada falah. Falah adalah apa sih pengertiannya? Halo, nggak pernah dengar adzan kalian? Falah itu apa? Kebahagiaan. Lupa, falah adalah kemuliaan. Laki-lakinya berapa tuh ini? Kok nggak pernah dengar adzan? Ya, falah, kemuliaan. Maksudnya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya. Itu bedanya lembaga keuangan syariah dengan konvensional. Sekarang apa sih bedanya bunga dengan bagi hasil? Kalau kalian lihat ini, tabel yang selanjutnya ini, apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Siapa yang ingin menjawab? Suaranya dihidupkan, audionya dihidupkan. Jumlah yang hadir 38. Dari 38 diam semua. Kalau lihat tabel ini, ya, bunga itu berdasarkan prosentase, ya. Namanya prosentase berarti ditentukan oleh suku bunganya dari Bank Indonesia. Berarti ditentukan di awal, ya. Itu bunga. Tapi kalau bagi hasil berdasarkan nisbah bagi hasil. Nisbahnya tidak ditentukan di awal, tapi ditentukan kalau terjadi keuntungan atau kerugian. Berarti lihatnya di laporan laba rugi. Kalau labanya besar, berarti nanti bagi hasilnya juga besar. Jadi tidak ditentukan di awal, ya. Ditentukan berdasarkan laporan keuangan. Itu bedanya bunga dengan bagi hasil. Itu perbedaan yang mendasar. Jadi, tapi ini di sini bedanya kalian baca sendiri. Yang kita bahas hari ini adalah akad atau kontrak. Ya. Kalau kalian lihat pengertian akad di sini adalah namanya akad. Adalah perjanjian tertulis, berarti hitam di atas putih. Ya. Isinya adalah ijab penawaran dan qabul penerimaan. Ya, jadi ijab qabul itu bukan hanya dalam pernikahan. Ijab qabul itu masuk ke dalam pengertian dari akad. Ya, perjanjian, surat perjanjian. Isinya apa? Hak dan kewajiban sama.
Ya. Jadi semua transaksi, ya, apalagi kalau kalian ya sudah bekerja, jangan lupa setiap transaksi harus ada perjanjian hitam di atas putih. Kalau hanya perjanjian lisan biasanya apa? Kalau terjadi penipuan tidak ada bukti, ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Akad yang kita bahas di sini ada mudharabah bagi hasil, musyarakah, murabahah, wadi'ah, ijarah, qard. Ya, sebenarnya ada akad yang lain tapi kita tidak bahas. Ini berdasarkan praktikum saja, ya. Di sini seharusnya ada istisna, ada salam dan lain-lain. Kita ke yang pertama, prinsip mudharabah. Pengertian mudharabah di situ adalah perkongsian. Perkongsian itu bahasa Belanda ya, asal katanya dari kongsi ya. Bahasa Arab juga perkongsian. Syarikat ya sama, perkongsian antara sohibul mal. Sohibul mal ini orang yang memiliki dana dengan mudharib. Mudharib adalah orang yang mengelola dana tersebut. Ya. Ini namanya mudharabah. Kalian perhatikan apakah kita sebagai orang muslim boleh melakukan transaksi mudharabah. Landasan hukumnya yang membolehkan kalian lihat di situ surat Al-Mujammil ya, Al-Jumu'ah, Al-Baqarah ya. Kalau lihat di situ surat Al-Mujammil, coba salah satu kalian baca. Oh, minta dipanggil ya namanya ya. Saya, Bu. Ya, lanjut. Siapa ini yang bicara? Saya, Bu. Ya, siapa sebutkan? Ya, Ayu, Bu. Oh, dia Ayu. Oke. Ayatnya sama artinya, Bu. Arabnya dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan dan dari yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Surat Al-Mujammil. Maksudnya apa Mbak ini Mbak? Maksudnya apa? Kalau dihubungkan dengan akad mudharabah. Mudharabah itu yang punya usaha itu berarti apa Bu? Intinya usahanya dia menjual barangnya semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jadi nggak pakai ada unsur ribanya atau kecurangan-kecurangan mungkin gitu. Oke, dari kalau kalian lihat dari surat ini, dari ketiga surat ini ya, manusia tidak hanya beribadah ya, tapi di sini manusia boleh melakukan usaha ya. Orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah. Kalau yang kedua setelah sholat bukan ibadah tok ya. Bertebaranlah kamu untuk cari karunia. Yang ketiga juga gitu. Jadi intinya diperbolehkan kita melakukan transaksi mudharabah. Landasan hukumnya dari situ ya. Gimana sih alurnya dari akad mudharabah di sini? Alurnya adalah dari pengertian tadi. Di sini alurnya sohibul mal, pemilik dana, ya, pemilik dana, dia ke bank. Di sini bank sebagai dua agen ya, bisa sebagai sohibul mal, bisa sebagai mudharib. Ya, pemilik dananya siapa? Adalah nasabah tabungan. Dia nabung ke bank, banknya sebagai mudharib. Setelah bank punya dana, banknya sekarang sebagai sohibul mal, sebagai pemilik dana. Setelah itu apa? Dikreditkan, dipinjamkan kepada nasabah pinjaman. Karena nasabah pinjaman ini mengelola usaha, dia akan dapat keuntungan. Ya. Jadi nasabah pinjaman memberikan bagi hasil kepada bank. Bank memberikan bagi hasil kepada nasabah. Kalau kalian lihat alur seperti ini, contohnya yang kayak tabungan, deposito, itu masuk akad mudharabah. Sehingga apa?
Contohnya di sini ada tabungan, deposito, ya. Aplikasinya dalam perbankan seperti itu, ya. Paham di akad mudharabah? Paham akad mudharabah? Paham. Oke, jangan diam aja ya. Kalau paham, saya takutnya enggak dengar suara saya. Dengar, Bu. Oke, sekarang lanjut ke akad yang kedua, musyarakah. Musyarakah asal katanya syarikat, kongsi sama. Syirka, percampuran, persekutuan. Ya. Kalau pengertian secara luasnya, musyarakah adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih. Ya. Tapi kalau mudharabah yang sebelumnya adalah perkongsian sohibul mal dengan mudharib. Tapi kalau ini perkongsian dua orang atau lebih, di mana masing-masing berhak atas keuntungan dan bertanggung jawab atas kerugian. Kalian lihat di situ dasar hukumnya, ya. Lihat di surat Shad, ya. Dan hadis Nabi di bawahnya, ya. Aku atau Allah, ya, pihak ketiga dari dua orang yang bersarikat. Jadi orang yang membuat perjanjian atau akad bukan hanya tanda tangan, di situ ada yang menyaksikan yang tidak kelihatan, ya. Pihak ketiga yaitu Allah, ya. Jadi jangan sekali-kali setelah membuat perjanjian di tengah jalan, misalnya perjanjian buat usaha restoran, ya. Tadinya keuntungannya nisbah bagi hasilnya mau dibagi sama rata 50-50, ya. Ternyata di tengah jalan karena kok usahanya laris, salah satu berkhianat, kok enak kalau dibagi 50-50 misalnya. Saya yang lebih bekerja keras misalnya 70 banding 30, itu adalah berkhianat, ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, ini skema musyarakah. Beda ya dengan di awal tadi mudharabah. Bedanya di mana ini? Siapa yang mau bicara? Wah, kok melempem kayak kerupuk? Apa ini? Bedanya apa kalau lihat alur seperti ini? Kalau yang mudharabah itu bagi hasil, sedangkan kalau yang musyarakah itu mendapat keuntungan. Dari Siapa ini? Jumroh ya? Iya. Yang bicara siapa ini? Jumratul. Iya. Oke, kalau lihat alur seperti ini, bedanya tentu saja di sini. Kalau yang mudharabah tadi, contohnya kan tabungan. Kalau kalian nabung ke bank, kan kalian nggak tahu uang kalian buat apa, untuk usaha apa. Pernah kalian nabung ke bank, tanya ke teller, uang saya dibuat apa? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Di musyarakah, pemilik modal tahu uangnya untuk apa, untuk proyek apa, ya. Ini skema musyarakah. Bedanya di proyek, ya, terus ada pembagian bagi hasil. Yang membedakan di situ, ya. Jenis musyarakah di sini ada syarikat amlak dan ukut. Kita ke syarikat amlak dulu, ya. Dibedakan ada amlak jabari dan amlak ikhtiari. Oke, saya kira kalian sudah baca ini, ya. Syarikat amlak kepemilikan bersama, ya, dua orang atau lebih, ya, untuk memperoleh kepemilikan bersama ini tanpa membuat perjanjian kemitraan, ya. Apakah pernah proyek tanpa membuat perjanjian kemitraan? Tidak pernah. Tapi ada syarikat seperti ini. Ini contohnya. Ada jabari dan ikhtiari. Kalau lihat jabari adalah kepemilikan terpaksa harus memiliki bersama. Contohnya apa sih perjanjian tanpa
membuat surat perjanjian, ya, kepemilikan tanpa membuat surat perjanjian. Contohnya ya kayak warisan, itu kan tanpa membuat surat perjanjian, tapi kalian memiliki bersama, ya. Kalau kalian anak kandung, tapi kalau anak adopsi tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan warisan, ya. Ini keterpaksaan, ya, kan di sini ada kata terpaksa, terpaksa yang menyenangkan, dapat warisan, ya. Tapi ingat, jangan sampai rebutan warisan, ya. Kalau tidak dikasih, jangan sampai rebutan, ya. Cari sendiri, ya. Kekayaan itu cari sendiri, jangan sampai rebutan. Ini contohnya warisan, ya. Kalau yang kedua dapat dibagi, tapi di sini mitranya boleh memutuskan untuk tetap memiliki bersama. Ya, contohnya di sini apa? Hibah, wasiat. Hibah itu bisa hadiah, ya. Bisa dipakai bersama, ya, memutuskan untuk tetap memiliki bersama atau tidak. Tapi kalau warisan, karena ini sesama saudara kandung, memiliki bersama, harus terpaksa harus memiliki bersama. Itu bedanya syarikah amlak. Yang kedua ada syarikah ukut. Berbeda dengan syarikah amlak yang tidak perlu buat surat perjanjian. Ya. Bedanya kalau syarikah ukut, di mana kesepakatannya perkongsian harus membuat surat kontrak. Nah, kalau yang amlak tadi, meskipun tidak membuat surat perjanjian, kalian pasti memiliki bersama, ya. Tapi kalau ukut kebalikannya, harus ada kontrak, ya, dibagi inan, mufawadah, wujud dan abdan. Kita ke inan dulu. Kalau inan di sini persekutuan komposisinya bisa tidak sama, ya. Ya, baik dalam modal maupun pekerjaan. Contohnya kalau seperti ini apa? CV, PT, ya, modalnya kan nggak sama. Pekerjaan nggak sama, orangnya nggak sama. Itu masuk ke dalam syirkah inan. Kalian lihat di sini mufawadah, baru kebalikan dari inan. Ya. Persekutuannya harus sama modalnya, pekerjaan, agama. Ada atau tidak usaha seperti ini? Contohnya apa? Kalau agama sama, modal sama, pekerjaan sama. Apa contohnya? Ada yang tahu? Tiga 39 mahasiswa diam semua. Banyak contoh syirkah mufawadah, ya. Kalian dengar suara saya atau tidak, ya? Keluar, Bu. Contohnya apa? Sampai umur berapa kalian? 24, ya. Masa belum 20. tahu usaha seperti ini? Apa contoh usaha seperti ini? Banyak. Contohnya ya kayak koperasi tuh, ya. Di sini kan modalnya sama, ada simpanan pokok, simpanan wajib, ya, setiap orang sama. Contoh koperasi di Unisma saja, ya. FEB, pekerjaannya sama. Dosen, karyawan, agama Islam semua. Itu contoh dari syirkah mufawadah. Syirkah wujuh, kalian perhatikan di situ. Kalau syirkah wujuh di sini tidak menyertakan modal. Ya, menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Apa contohnya kerjasama ini?
Kredit. Kredit. Coba kamu jelaskan kredit maksudnya seperti apa? Dia hanya nyumbangkan kepercayaan. Berarti kalau kepercayaan apa? Nama baik ya. Oke, untuk sirka wujuh, misalnya orang mau buka usaha, ya, ada 3 orang mau buka usaha, butuh dana, ya, butuh dana. Yang 2 ini dia punya uang, punya dana. Yang 1 ini dia punya nama baik. Nama baik maksudnya misalnya sebagai public figure dia bisa dipercaya, ya. Sehingga untuk meminjam kepada bank berdasarkan nama si orang ketiga ini bisa mencairkan pinjaman. Jadi dia yang ketiga ini tidak memberikan modal usaha bertiga ini. Dia hanya memberikan nama baik untuk mencairkan pinjaman ke bank. Itu namanya sirka wujuh. Apakah boleh seperti ini? Boleh, ya. Oke, lanjut. Di sini sirka abdan. Kalian baca di situ sirka abdan, perkongsian 2 orang atau lebih. Ya. Di mana dalam kerjasama tersebut hanya tenaga, ya, yang dikongsikan, bukan dana. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Lah kok melempem kayak keropok ya, 39 mahasiswa ya. Ini sudah ada di bawahnya contohnya. Dalam sirka abdan bukan uang yang dipakai untuk kerjasama. Di sini hanya tenaga. Abdan, fisik ya. Contohnya ya ini. Misalnya nelayan, kerjasama nelayan. Melaut. Kalau melaut biasanya apa? Tidak mungkin sendirian ya, biasanya 5 orang ya, 10 orang. Mereka apa? Kerjasamanya tenaga. Nanti kalau sudah dapat ikan dijual baru akan dibagi. Itu namanya sirka abdan. Contohnya banyak. Di sini sudah disebutkan. Ya. Oke, lanjut ke sirka jual beli atau murabahah. Di sini dalam sirka murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan, maksudnya harga belinya. Suaranya putus-putus, Bu. Oh. Sudah dengar suara saya? Dengar apa belum? Sudah, Bu. Oke. Putus-putus, Bu. Sudah jelas. Murabahah di sini adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan. Harga perolehan itu maksudnya harga beli ya. Tapi di sini perbankan harus memberitahu kepada nasabah pinjaman murabahah dia ngambil keuntungan atau margin berapa. Ya. Contohnya kayak jual beli barang gitu ya. Kalian lihat skemanya di sini. Skemanya untuk murabahah sama kayak kalian membeli barang. Di sini ada negosiasi antara bank dengan nasabah. Setelah ada terjadinya kesepakatan, dibuatkan akad jual beli. Ya. Di sini yang membeli barang adalah bank. Ya. Bank menghubungi supplier atau pemasok. Jadi bank yang membeli barang, pemasok akan mengirimkan barang kepada nasabah. Ya. Setelah itu yang terakhir apa?
nasabah akan membayarkan kewajibannya. Kewajiban apa? Berupa pokok dan margin. Jadi di sini skema murabahah seperti membeli barang, ya. Tapi di sini yang melakukan pembelian barang kepada supplier adalah perbankan. Ya. Oke, sekarang kita ke wadiah atau titipan. Wadiah atau titipan, ya, satu pihak kepada pihak lain, baik individu. Nanti pada waktu penitipan selesai, si penitip bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu kepada penitip, ya. Di sini bisa berupa bank, ya, yang menerima penitipan. Wadiah ada dua, di sini ada wadiah al-amanah, ada wadiah ad-damanah. Kalian lihat di sini wadiah al-amanah. Ada yang bisa menjelaskan skema dari wadiah al-amanah? Menitipkan barang ke bank syariah, Bu. Oke, yang keras Laila. Menitipkan barang di bank syariah. Coba Vivi dimatikan dulu, Vivi matikan dulu audiomu, rame soalnya. Oke, silakan. Jelaskan skema dari Menitipkan barang, Bu, di menitipkan barang di bank syariah. Contohnya seperti itu, Bu. Diulangi, Mbak, nggak dengar. Menitipkan barang ke bank syariah. Contoh apa ya barang yang dititipkan? Contohnya seperti kendaraan. Kamu pernah dengar bank menerima titipan kendaraan? Nggak pernah kan ya? Kalau nitip barang nanti pegadaian ya, bukan perbankan. Perhatikan skema ini, itu contohnya di bawahnya. Safe deposit box itu adalah contoh dari wadiah al-amanah. Contohnya di sini nasabah nitipkan barang, ya, kepada bank. Nanti bank akan menerima biaya penitipan. Ya, ini masuk ke dalam wadiah, ya. Contohnya apa di sini? Safe deposit box, ya. Misalnya kalian pernah dengar ya, kalau orang kaya-kaya misalnya takut kecurian, takut kebakaran, barang berharganya itu bukan kendaraan yang dititipkan, ya. Misalnya punya berlian, surat-surat rumah, tanah, ya. Biasanya dititipkan kepada bank pakai wadiah. Kalau kalian pernah lihat film, ya, bentuknya kayak apa sih safe deposit box ini? Ya kayak laci, ya, laci di bank biasanya, ya, ada kuncinya sendiri-sendiri tiap nasabah. Itu pakai wadiah, ya. Di sini nasabahnya dikenakan biaya untuk keamanannya, ya, biaya pemeliharaannya, ya. Itu masuk ke wadiah al-amanah. Kalau wadiah ad-damanah beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan hanya gambarnya hanya tarik garis lurus saja, ya, antara nasabah dengan bank. Tapi kalau wadiah ad-damanah di sini sama, ya, nasabah nitipkan dana kepada bank. Bedanya di sini. Perbankan diperbolehkan oleh nasabah untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau nasabah pembiayaan. Ya. Jadi di sini nasabah yang menitipkan dana, dia kalau yang pertama tadi kan harus memberikan biaya penitipan, ya, kepada bank. Di sini
si nasabah yang pertama dia akan mendapatkan bonus atau bagi hasil. Karena apa? Dipinjamkan kepada nasabah pembiayaan. Bedanya di sini. Paham? Untuk wadiah? Paham, Ada Bu. mana? Paham, Bu. Paham. Sekarang ke ijaroh. Leasing, sewa. Ini kalau kalian sudah ngambil intermediate, PA1, PA2, intermediate accounting, ya pasti kalian paham ijarah atau leasing. Ya, ijarah itu pemindahan hak guna atas barang atau jasa, di mana nanti yang menyewa akan bayar upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi dia hanya sewa saja, ya. Jadi setelah sewa berakhir ya sudah kembali, ya. Apakah boleh nanti dibeli misalnya setelah sewa berakhir dibeli? Boleh saja, tapi harus ada perjanjian. Ini dalil ijarahnya. Siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Ya. Siapa itu? Laila. Ya, Bu, Mbak Laila. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Yang artinya, jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surat Al-Tolak ayat 6. Oke, maksudnya kalau kamu hubungkan dengan ijarah apa? Kalau kita memberikan apa ya, memberikan kayak sebuah jasa, bukan jasa sih, ya, harus ada imbalannya gitu loh, Bu. Contohnya? Seumpama kita kayak memberikan apa ya, jasa atau meminjamkan sesuatu, itu harus ada apa imbalannya. Sama seperti orang menyusukan anaknya, maka itu diberikan upah. Kamu pernah dengar orang menyusukan anaknya ngasih upah? Upah sih. Kayak Pernah dengar? gimana? Pernah dengar? Belum sih, Bu. Belum pernah, ya. Berarti kan ini contoh kayak gini nih banyak ya. Kalau kalian pernah dengar Jakarta ada bank susu, bank ASI ya, bank ASI. Apakah mereka memberikan upah? Biasanya kalau memberikan ASI kepada anak orang lain kan dianggap keluarga ya, Mbak ya. Maksudnya kalau di Jakarta itu ada bank ASI khusus ibu-ibu yang tidak keluar ASI-nya ya. Tapi ada persyaratannya ya, kalau anaknya bayinya maksudnya laki-laki ya untuk pendonornya tidak boleh perempuan ya, takutnya nanti sewaktu besar misalnya nggak tahu siapa dia, tiba-tiba gedenya ya seneng ya, itu yang nggak boleh, kan satu persusuan ya. Itu biasanya apa sih, tidak memberikan upah ya, tapi boleh memberikan upah, tapi biasanya mereka menganggap keluarga ya. Nabi sendiri aja kan ASI-nya bukan dari ibunya karena ibunya sedang sakit ya. Apa menganggapnya kepada ibu susunya Nabi Muhammad ya, menganggapnya adalah ibunya, ibu keduanya ya. Itu jadi kenapa ini dijadikan dalil ijarah? Maksudnya kalau orang nyewa menempati rumah orang lain bayar sewanya ya. Kalau kalian lihat berita kan, berita di TV banyak ya, rental mobil nggak bayar sewa malah mobilnya dilarikan. Ya, itu banyak seperti itu. Berarti apa, nggak paham tentang ijarah ya. Pinjam nyewa ya harus bayar sewa ya. Kalau sudah selesai masanya ya dikembalikan. Itu adalah ijarah. Ini jenis ijarah, ada ijarah mutlaqah, ada ijarah wa ihtina. Ya, kalau mutlaqah berdasarkan pengertian tadi, habis masa sewa
barangnya harus dikembalikan. Ya, itu ijarah mutlaqah. Yang kedua ijarah wa ihtina. Ya, kalau sewa sudah selesai, seperti yang pertama mutlaqah tadi, boleh diakhiri dengan penjualan. Berarti boleh membeli barang yang disewakan. Jadi ada dua jenis ijarah. Ya. Kita ke akad kebajikan sekarang, qard. Untuk qard atau disebut juga dengan qardul hasan, ya, ini adalah memberikan pinjaman untuk tujuan sosial, ya, yang wajib dikembalikan dengan sama sesuai pinjaman. Ya. Kalau yang tadi misalnya musyarakah, ya, harus memberikan bagi hasil. Kalau yang murabaha ada margin keuntungan. Tapi kalau qardul hasan di sini misalnya pinjam 10 juta ya kembalinya 10 juta. Ya. Tapi ingat di sini ada tujuan sosial. Berarti nggak semua nasabah pakai akad qard, nggak boleh. Ya. Yang boleh pakai akad qard misalnya masjid, bangun masjid, pinjam misalnya pinjam 10 juta, kembali 10 juta. Bangun sekolahan itu pakai akad, jadi sifatnya sosial. Bangun pesantren itu juga pakai akad. Dasar hukumnya kalian lihat di sini. Ya. Oke, silakan dibaca. Waduh, nggak pernah baca surat Al-Hadid kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya kalian perhatikan mandalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Ya, wa da'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Di sini siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan. Ya, berarti meskipun kalian tidak dapat bagi hasil, tidak dapat komisi margin keuntungan, di sini ada pahala dari Allah. Ya, ini dasar hukumnya dari surat Al-Hadid. Kalian lihat di sini. Kalian lihat yang kedua. Apa maksud yang kedua? Hadis Nabi yang kedua ini. Dengar suara saya? Dengar. Dengar, Bu. Oke, apa ini maksudnya? Ini yang bercerita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab ya, kalau kita ngomong Nabi Muhammad jangan pelit-pelit, ya. Ngomong Nabi Muhammad, Rasulullah harus dijawab, ya. Salam kepada Nabi, ya. Siapa lagi yang menunggu kita waktu kita kiamat, ya? Kalau sudah kiamat menunggu di pintu surga, ya Nabi Muhammad saja, ya. Meskipun yang lain sudah masuk, Nabi yang lain, Nabi Muhammad akan menunggu umatnya sampai masuk semua ke dalam surga. Jadi kalau ada orang menyebut nama Rasulullah, yang mendengar harus menjawab. Ya. Rasulullah melihat waktu malam diisrokan di pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 Ya, Bu. kali. Qard dibalas 18 kali. Berarti apa? Memberi pinjaman qard lebih besar daripada sedekah, ya Mbak ya. Kenapa ini lebih besar? Karena kalau kalian perhatikan, kalau kalian memberikan sedekah kepada pengemis, ya ada pengemis yang kaya. Contohnya kayak di Jakarta ya, pengemis setelah digaruk Satpol PP ternyata dalam gerobaknya isinya uang puluhan juta, ratusan juta, ya. Jadi ngasih pengemis belum tentu nggak punya beneran. Tapi orang kalau pinjam itu apa sih? Mengutarakan pinjaman itu apa? Malu ya. Memberikan pinjaman pahalanya lebih besar. Ya. Karena dia akan berusaha untuk mengembalikan. Itu bedanya. Kenapa pahalanya lebih besar. Saya kira itu ya. Untuk materi hari ini, perhatikan untuk minggu depan yang dibahas
materi pertemuan keempat adalah nanti ada 2 ya, operasional keuangan syariah sama kayak sebelumnya. Kalian analisis, ya, setelah itu isi dari materi operasional keuangan syariah itu apa. Setelah itu ada yang kedua, itu yang pertama ya, materi tentang operasional keuangan syariah. Yang kedua nanti kalian di pertemuan keempat mengerjakan praktikum ya, karena ini daring. Praktikumnya bukan buku seperti biasanya, nanti saya buatkan praktikum online ya, bukan buku lagi. Ya, praktikum online-nya kalian bahas itu nanti akad yang sudah dibahas barusan, kalian buat jurnal ya, dari bukti transaksi yang ada kalian buat jurnal. Nanti kalau yang belum paham pembuatan jurnalnya, nanti saya share link video pengerjaannya. Ya, boleh kalian lihat di video, boleh kalian langsung kerjakan. Tapi berdasarkan akuntansi syariah, ya. Akuntansi syariah beda dengan akuntansi yang kalian pelajari PA1, PA2 ya, intermediate accounting. Ya. Perhatikan lagi untuk praktikumnya, bukan di pertemuan 4 saja, ada 2 jenis ya. Nanti di pertemuan selanjutnya setelah UTS ada praktikum kedua ya, setelah bukti transaksi nanti dibuat ke laporan keuangan. Jadi nanti posting buku besar, buku pembantu, terus buat laporan keuangan. Kalian biar tahu bedanya apa sih akuntansi AWRS dengan akuntansi syariah. Jadi sampai pembuatan laporan keuangan ya. Kalau belum paham ya saya buatkan video. Oke. Hidupkan videonya semuanya. Nanti absennya itu tadi sebagian di awal sudah saya absen ya, yang terakhir masuk belum saya absen ya. Nanti tolong salah satu ini ya di screenshot karena nggak ada NPM-nya ya, di screenshot ya. Nanti dari jumlah mahasiswa 40 ini ya, yang masuk siapa saja. Ya, dari 46 mahasiswa, 40 berarti 6 nggak masuk. Kenapa? Rumahnya luar Jawa tah. Yang 6 ini. Oke. Perhatikan ya. Untuk mata kuliah operasional keuangan syariah jangan sampai nggak lulus ya. Karena di sini karena daring tidak ada magang di koperasi syariah ya. Tidak ada pengerjaan buku. Pengerjaannya praktikum daring ya. Untuk minggu depan baru saya share ya. Untuk selanjutnya kita berapa kali ini Zoom? 1 kali atau gimana? Atau selanjutnya pakai Google Classroom seperti biasanya? 2 minggu sekali aja Bu enaknya. Oke, tapi jangan melempem kayak ini ya. Masa anak akuntansi melempem kayak kerupuk ya. Ya, Ya, Bu. Latihan Insya bicara. Allah. Latihan Ya, Bu. bicara nanti kalau kerja itu loh wawancara biar nggak kagok lagi ya. Latihan bicara jangan diam aja. Memang anak akuntansi itu kebanyakan diam ya, saya paham. Tapi jangan terlalu diam. Kalau ditanya yang jawab ya. Kalau nggak ditanya ya jangan rame sendiri ya. Itu. Jadi latihan bicara, apakah omonganmu benar atau tidak salah? Ataukah salah ya, nggak usah ditertawakan ya, nanti pasti akan saya koreksi pembicaraan kan ya, paham? Paham, Bu. Oke, kita cukup ya, semoga ilmunya bermanfaat, barokah buat kalian. Amin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.